bila orang tua membiasakan anaknya hidup muda. Ketika ada masalah, orang tua mengambil alih masalah anak. Ono masalah tapi sing ngadepi kuwi wong tuane sing tambah pinter, anake sansaya pekok. Sebabnya apa? Sebabnya adalah orang tua. Loh, itu enggak cukup. Ada lagi yang perlu kita siapkan, yakni kesadaran mengenai at-tabi'at. At-tabi'at itu apa? At-tabi'at? At-tabi'at apa? Jadi sesuatu yang mengikuti. Maka generasi kedua setelah sahabat itu, generasi pertama kan sahabat, disebut tabi'in, yakni orang-orang yang mengikuti. Lalu yang mengikuti generasi pengikut itu tabi'ut tabi'in. Nah, at-tabi'at itu berkenaan dengan resiko-resiko yang mengikuti. Kita melaksanakan segala sesuatu itu mesti ada resiko-resikonya. Nah, anak itu perlu dibangun kesadarannya mengenai resiko-resikonya. Tetapi kesadaran itu tidak muncul kalau anak hanya dipahamkan mengenai resiko. Contoh sederhana, kalau ini Ramadan ya, di luar Ramadan misalnya anak berangkat sekolah lupa nggak bawa bekal, padahal sak durunge wis dieleke, betul lali lho kuwi bekalnya, soalnya MBK ya ora barai waret ya. Nah, ini misalnya pada anak-anak, loh kok lali orang bawa bekal, yang perlu kita lakukan apa? Kita susulkan atau tidak? Susulkan. Kalau kita susulkan maka anak tidak belajar resiko. Orang madan menganti awan kuwi ora dadi masalah. Mingeletak toh. Tetapi apa akibatnya ketika anak tidak belajar resiko? Maka anak cenderung menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Walah gampang. Ono masalah apa wae, sing penting tombole kuwi si urip, mama, mbok, menen, carane ngundang, maka urusan selesai. Lupa bawa alat tulis, wah nabiak bapak mboke menyusulkan, padahal orang lagi ujian. Anak belajar untuk sak penake dhewe kuwi namanya saf-saf. Dan sangat banyak hadis yang ujungnya itu wa yakrahu safsafaha, dan Allah membenci safsaf. Ini enggak usah diterjemahkan lagi ya, karena sudah ada terjemahannya. Nah, sambil saya tengok jam lagi, ternyata tinggal 20 menit, padahal ini tadi baru satu slide ya. Karena itu saya cukupkan sampai di sini. Silakan jika ada pertanyaan, mudah-mudahan saya dapat memberikan jawaban yang benar. Dan jika saya tidak tahu, mudah-mudahan Allah kuatkan diri saya untuk berani berkata saya tidak tahu. Karena pura-pura tahu itu lebih berbahaya dibanding ngaku tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya tanyakan menaikkan jarak orang tua pada anak itu sampai umur berapa? Jadi masalah dari akhir balik ataupun dari sampai dewasa. Itu katanya misalnya kalau anak itu berbuat dosa, orang tua hanya bertanggung jawab. Apakah itu betul atau tidak, Pak? Terima kasih. Gimana tadi yang akhir tadi? Tanggung jawab pada anak, orang tua pada anak itu sampai akhir balik atau sampai usia sudah keluarga. Nggih. Nah, kita itu didik anak ada tahapan-tahapannya. Umur 7 tahun Kanjeng Nabi memerintahkan kepada kita dengan menggunakan kalimat perintah untuk memerintahkan anak. Ini penting untuk kita perhatikan. Muru auladakum bisolah, perintahkanlah.
Di dalam hadis yang lain, alimu, itu kalimatnya bentuk kalimat perintah. Alimu sobiyya, didikkanlah ilmu kepada anak. Apa konsekuensinya? Kalau yang pertama tadi berarti kita perlu menyiapkan anak terlebih dahulu untuk siap diperintah. Hubungannya dengan pertanyaan tadi itu apa? Nah, saya akan lagi. Nanti ketika anak umur 10 tahun, wadribuhum, dan pukullah mereka. Tampaknya sederhana, tetapi kita itu nggak boleh memukul kalau anak belum paham hukumnya. Sehingga kalau kita nggak menghukum, kita dosa. Misalnya anak umur 10 tahun tarkus sholat, meninggalkan sholat, kita nggak menghukum, kita dosa. Tapi tadi kalau sudah kalau dalam urusan sholat, kita siapkan umur 7 tahun, 9 tahun mulai 10 tahun berlaku penegakan, penyiapan, nguji. Kalau anak tarkus sholat, meninggalkan sholat, kita pukul. Tetapi untuk memukul ada kaidah-kaidahnya, ada prosedurnya. Nah, suatu saat ada seorang anak saya zuhur, umur 11 sampai 19 tahun, dan dia belum samsat. Udah, saya tidak langsung tegur sampai jam 1. Loh, itu jam 1 gitu ya. Maka saya tanya, nak, kok ayo nak sholat nak? Loh, belum bergerak. Panggilan saya berubah, sholat sekarang. Kok belum? Maka ketika masih belum lagi, saya sampaikan, nah, Bapak itu tidak ingin memukul kamu. Saya mengatakan demikian bukan untuk ngancam, karena dia sudah tahu hukumnya, sudah tahu apa yang dilakukan oleh orang tua. Tapi Bapak juga tidak ingin menyelisihi perintah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tolong nak, agar tangan Bapak ini nggak pernah memukul kamu. Nah, mulai dia seperti klesat, tapi belum langsung bergerak. Maka saya berbicara lebih tegas lagi. Bapak tidak ingin memukul kamu, tapi kalau kamu tidak bergerak sholat, dosa Bapak. Kalau nggak memukul kamu, maka Bapak harus memukul kamu. Pada akhirnya anak sholat, bergeraknya masih bukan sakit gitu. Cuma setelah selesai sholat nggak kayak biasanya. Setelah sholat duduk lama. Setelah itu kemudian dia berdiri mendekati saya, menyampaikan, Pak, pertama dia berterima kasih karena sudah ditegur. Yang kedua dia meminta maaf. Jadi dalam hal ini kita perlu sikap tegas, dan tegas itu tidak sama dengan keras, tidak pula sama dengan kasar. Nah, kadang-kala ada orang tua yang keras, bahkan kasar, tapi tidak tegas. Kembali lagi pada pertanyaan tadi. Jadi batasannya apa? Jika anak itu betul-betul sudah kita persiapkan, ilmunya ada, dia memiliki kemampuan, maka batasnya adalah ketika anak balik. Tapi ini tanggung jawab secara khusus. Tanggung jawab secara umum kita diikat oleh perintah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sehingga walaupun anak kita ini sudah berumah tangga, sudah punya anak, tetap kita perlu mengingatkan sebagai bagian dari kewajiban umum. Ibu saya itu sampai sekarang jam 2:30 itu mesti telepon saya, sehingga sementara HP saya ini otomatis mati jam 10.15, ya, maka saya harus sudah bangun sebelum ibu saya telepon. Untuk apa? Teleponnya cuma sederhana. Begitu salam, saiki wis jam 2:30 kelewat loro, atau jam 2:30 kurang siji, biasanya sekitar itu ya. Dan sholat toh, udah tutup sudah selesai itu. Kalau pas Ramadan ganti lagi, siap-siap sahur, mari mojo lali, mari bahasa Jawa Timur balik sesudah ya, karena mari di sini kan semburan sakit ya. Mari mojo lali, sholat toh.
Nah, padahal saya sudah punya anak 7. Ini tetap berlaku. Ini berkenaan dengan kewajiban umum. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain. Masih ada waktu 7 menit. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sing mboten trima wong tuane. Berarti sing dadi cah cilik niki wong tuane napa larene? Iya. Nah, kalau orang tuanya enggak terima, maka nyun sewu. Ini nanti kan malah barai ruwet bocah itu, tidak belajar bergaul dengan baik. Padahal anak itu perlu belajar menyelesaikan masalah dengan benar. Sehingga kalau orang tuanya nggak terima, ya kita lebih amannya membatasi anak kita dolan karo nyun sewu, bermain dengan orang-orang sing wong tuane waras. Loh iya, karena nanti kadang-kadang anak akhirnya belajar, anak akhirnya menemui hal-hal yang tidak adil. Itu saya juga pernah mengalami ketika SD. Ya saya dulu termasuk dablek ya, bocah nakal. Suatu ketika saya itu ngerawe, tahu rawe, tanaman berbulu yang kalau itu gatal sekali. Saya ngerawe itu ya dengan teman saya, tapi yang teman saya itu anaknya guru di sekolah itu. Lah kok pas hari Senin, teman saya nggak masuk, yang mewakili orang tuanya. Nah, ini berarti ngajari sikap tidak adil, ngajari penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang. Tapi alhamdulillah ibu saya dulu ngajari saya, awakmu sing ngelakoni kudu awakmu sing ngadepi. Nah, kamu yang menjalani harus kamu yang menghadapi. Perkara temanmu itu tidak mau bertanggung jawab, itu urusan dia. Karena nanti di akhirat urusan itu tanggung sendiri. Ini masih untung ada yang nguati, yakni ibu saya tadi, gitu ya. Tapi kalau tidak, maka anak justru akan belajar melakukan tindakan-tindakan sing kaya ngono kuwi, gitu ya. Nah, yang kedua, kita juga perlu belajar tidak langsung menilai anak, tapi kita sendiri perlu nanyain anak. Contoh, ada anak nendang temannya. Nendang niku sae napa mboten? Mboten. Kok mboten sae kene napa? Nah, begitu pulang ada yang lapor kalau anak nendang temannya, kita tanya, "Nak, tadi ada yang bilang sama bapak, katanya kamu nendang temanmu. Bener enggak?" Jadi bener, iya. Tindakan itu namanya apa? Nekau kuwi untuk apa namanya, mendapatkan informasi bener apa ora, itu namanya apa? Namanya tabayyun. Cukup? Tidak.
perlu tasabut, memastikan maksud. Lah kok kamu nendang temanmu kenapa toh nak? Kan bapak bilang kalau ada yang kesetrum listrik nggak boleh dipegang tapi didorong. Nah aku tadi itu panik pak, terus ku tendang. Berarti nendang itu bener apa salah? Bener apa salah? Bener. Luwih apik ditendang daripada dibiarkan mati gosong. Gimana tuh? Nah, lalu anak menyampaikan, lah seandainya tadi aku tuh mendolimi temanku, nyakitin temanku, pasti temanku gak mau main sama aku. Tapi habis itu kan aku langsung main-main gitu. Nah, temanku bisa ditanya kok. Nah, ini penjelasannya hanya penjelasan tambahan ya. Tetapi di situ penting untuk tabayun dilanjutkan dengan tasabut. Nah, kadang-kala yang bikin ruwet itu bukan, tadi kan kasusnya adalah orang tua temannya. Nah, kadang-kadang orang tuanya anak sendiri ya ruwet, nggak pakai nanya langsung tindakan. Yang lebih repot lagi adalah kalau tindakan itu bukan dia yang melakukan. Dulu reoke, adiknya nangis, padahal kuwi ming perkara kurang cepat setitik wae. Adiknya nangis keras, nah ketika adiknya nangis, bapaknya bangkit dari alam tidurnya, langsung nesu. Itu adikku nangis, kamu biarkan saja. Nah, itu nangis kenapa? Nah, yang ditanyai bukan yang nangis, kan aneh. Yang bermasalah itu yang nangis. Kakaknya yang ada di situ sing ora ngerti apa-apa langsung ditegur, padahal yang nangis ini belum ditanyai. Harusnya gimana? Sing nangis kuwi ditakoni dhisik, alon-alon tenang menegakkan al-anah. Al-anah itu apa? Lembut, tenang, tidak tergesa-gesa mengambil tindakan kecuali setelah segala sesuatunya jelas. Kok nangis nyapo? Aku dipukul mbak yang enggak. Tadi dulu anaknya ditanyai sampai tuntas. Kok mbak mukul kenapa? Sehingga dalam hal ini kita jangan sampai